Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di hari ini untuk pertemuan rutin DPC Pertubuni Kabupaten Banyumas ya. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dengan syafaatnya di yaumil akhir kita akan dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara ini dengan pembukaan dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu peracara ada tausiah dari Bapak Ustadz Muammar dari UMP Purwokerto yang mudah-mudahan dengan tausiahnya kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan kita dapatkan. Kepada Bapak Muammar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur pada Allah SWT masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat. Sehat semua nggih? Alhamdulillah ya. Kita harus senantiasa bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya menyampaikan materi tentang pelajaran dari musibah. Ya. Bapak Ibu sudah dengar di berita gempa? Kemudian itu Cianjur. Berapa itu korban jiwanya? Banyak ya. 300 namun guys. Kemarin juga yang baru lagi di Garut. Terus di Pangandaran apa ya kemarin ada lagi? Ya. Ya Allah, ini musibah ya. Kita harus bisa mengambil pelajaran hikmah dari musibah ya, bencana yang sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT ya. Jangan sampai berlalunya musibah ataupun bencana kita tidak mengambil pelajaran ya. Maka kita seharusnya bisa mengambil pelajaran ya, dari musibah ataupun bencana apa saja, baik itu gempa atau kebakaran atau banjir atau longsor atau apa saja, kita semestinya bisa mengambil pelajarannya, hikmahnya ya. Yang pertama adalah tentang kematian ya. Kematian itu tidak ada yang tahu kapan seorang itu mati. Bapak Ibu sudah ada yang tahu kapan mati? Kalau dikasih tahu umurnya sudah tidak lama lagi, 1 bulan lagi, ya ini mesti akan siap-siap ya. Ya. Atau mungkin ada orang yang sudah divonis penyakit apa ya, umurnya sudah tidak lama lagi. Nah itu mungkin dia akan benar-benar ya menyiapkan diri ya untuk
menghadap Allah SWT ya. Maka karena kematian itu sebuah misteri ya, kita tidak tahu kapan kita akan mati, dalam kondisi seperti apa, di mana ya. Maka kita harus bersiap-siap ya, menyiapkan diri kita ya. Siapnya gimana? Cara menyiapkannya gimana? Kalau ditanya Bapak Ibu udah siap belum? Tentu belum. Yang siap mati kan? Belum, nanti saya pengen hidup lebih lama lagi. Ya, pengen tambah lagi umurnya, pengen tambah panjang umurnya ya. Tapi kan namanya malaikat maut nggak tanya kamu udah siap belum? Ya, maka apa namanya, kita harus senantiasa dalam kondisi siap ya, karena malaikat maut tidak tanya kamu udah siap belum. Seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di Cianjur ya, ataupun di apa namanya yang dulu itu di Kanjuruhan ya. Malaikat tidak tanya kamu udah siap belum, ini mau gempa enggak ya. Makanya kita harus senantiasa dalam keadaan siap. Kapanpun Allah mencabut nyawa kita, kita udah siap. Cara siapnya gimana? Ya, kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu saja ya. Dan kalau sudah kita menjalankan itu, kita sudah siap ya. Kapanpun Allah mencabut nyawa kita, ya, silahkan, saya sudah siap, saya sudah sholat, saya sudah berbuat baik, saya sudah macam-macam ya. Saya sudah menjauhi dosa, maksiat ya. Saya sudah memberikan manfaat pada orang lain dan sebagainya. Jadi itulah kondisi kita yang semestinya ya, siap ya. Jangan sampai sebaliknya, ketika malaikat mau cabut nyawa, kita dalam keadaan belum siap ya, masih sholatnya masih belum ya, masih belum misalnya, atau ngajinya masih belum ya, atau ya macam-macam ya, dosa-dosanya belum ditobati atau, maka kita semestinya posisikan diri kita dalam keadaan siap ya. Artinya kita berada dalam keadaan takwa ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Kemudian karena kematian itu adalah sesuatu yang misteri, tidak ada yang tahu, maka semestinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan apa namanya, keadaan meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Ya sekitar jam baik, pelajaran yang berikutnya adalah bahwasanya musibah atau bencana itu adalah bisa jadi pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim ya, bahwasanya manusia itu makhluk yang lemah ya, tidak bisa menghindar dari apa yang Allah tetapkan ya, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Mungkin gimana
apa namanya belajar hidup sehat ya, rajin olahraga, makannya udah teratur, tapi kena penyakit juga ya. Nah, ada mungkin yang nggak pernah olahraga atau yang makannya biasa-biasa saja tapi ya sehat ya. Itulah maka manusia hanya bisa berusaha ya, tapi Allah menentukan ya. Kita sudah berusaha menghindar dari yang namanya musibah atau bencana ya, tapi Allah yang menentukan ya. Mungkin ada juga yang mengendarai mobil dengan hati-hati, mengendarai motor dengan hati-hati, tapi namanya juga manusia ya, hanya berusaha hati-hati, tapi nggak tahu apa namanya ternyata kena juga kecelakaan, misalnya jatuh atau tabrakan atau apa ya. Jadi manusia adalah makhluk yang lemah, maka kita harus senantiasa ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita mohon kepada Allah kekuatan, keselamatan, kesehatan, kelancaran rezeki ya. Jangan sampai kita lupa sama Allah ya. Kita harus senantiasa ingat sama Allah yang memberikan kita rezeki, yang memberi kita hidup ya, yang memberi kita sehat ya. Dengan demikian kalau kita mengingat Allah, kita akan berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah, kemudian berusaha untuk menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin ya. Nah, tapi kalau udah lupa sama Allah ya, maka seorang mungkinlah malas sama ibadah, sudah malas ya. Ngapain saya sholat ya? Saya kalau sholat ya gini-gini aja ya. Ya bukan masalah gini-gini aja ya, itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim ya, karena kita sudah diberikan hidayah Islam saja itu udah nikmat yang luar biasa ya. Dengan nikmat hidayah Islam seseorang bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal ibadah, mengenal akhlak, mengenal ukhuwah Islamiyah ya. Nah, dengan mengenal seperti itu hidup kita terasa nyaman ya menjalani kehidupan itu, meskipun mungkin ada ujian, ada cobaan, ada kurangan apa, kita akan menjalaninya dengan sebaik mungkin, karena Nabi sudah memberikan resep ya menjalani kehidupan itu ya, sebagaimana yang Nabi sebutkan, apabila ditimpa sesuatu yang menyenangkan bersyukur, apabila ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan bersabar. Itu aja ya, antara syukur dan sabar. Bapak Ibu kumpul di sini sesuatu yang menyenangkan apa nggak menyenangkan? Kalau menyenangkan ya bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau capek ya sabar. Ya menyenangkan. Ya. Ya mungkin di masalah di rumah, masalah di mana ya, menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan ya sabar, menemukan sesuatu yang menyenangkan ya bersyukur. Itu aja, antara syukur dan sabar. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya bahwasanya setiap sesuatu yang tidak menyenangkan apa namanya entah itu ujian, musibah ya, itu bisa jadi sarana penggugur dosa-dosa ya. Jadi mungkin ada yang merasa capek bekerja ya, capek ngurus anak misalnya, apa namanya mungkin ada yang sakit ya, kena penyakit atau disakiti orang lain ya, atau susah, apa saja yang dirasa tidak enak oleh seorang muslim ya,
Kalau dia menghadapinya dengan ikhlas, sabar, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosa, ya, penggugur dosa-dosa. Yang penting kita ikhlas, sabar, jangan mengeluh, jangan keluar kata-kata tidak baik, ya. Tapi kita menerima, ya, ikhlas, ridho, ya, kemudian bersabar, ya, menjalani itu semua, ya. Misalnya nyari uang susah, sabar. Apa namanya, menjalani rumah tangga susah, sabar. Macam-macam ada, ya, apa saja yang dirasa tidak enak, ya, ya, capek, letih, pusing, susah, ya, sakit, disakiti, ya. Kalau dia apa namanya, mensikapi itu dengan sabar, dengan ikhlas, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosa, ya. Yang penting kita sabar, ikhlas. Ya, seperti halnya orang yang mungkin ada yang meninggal itu, sebelum meninggal dia sakit, ya. Sakit itu mungkin menjadi sarana penggugur dosa-dosa, ya, sehingga menghadap Allah SWT sudah bersih dari dosa-dosa, ya. Kalau kita sadar bahwasanya kita ini punya kesalahan, punya dosa, ya, kita ingin supaya kesalahan kita, dosa kita itu diampuni oleh Allah SWT, dihapus oleh Allah SWT. Caranya dengan apa, ya? Dengan bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, ya. Di samping itu, ya, Allah bisa memberikan cara yang lain, misalnya seperti diberi penyakit, diberi sakit, ya. Dengan sakit itu Allah hendak menghapus dosa seorang, ya, sehingga ketika menghadap Allah itu sudah bersih dari dosa-dosa, ya. Sehingga insya Allah meninggalnya sudah husnul khotimah, ya, langsung masuk surga, amin. Tapi kalau apa namanya belum tobat dari dosa-dosanya, ya, nggak mau istighfar, nggak mau mohon ampun sama Allah, ya, boleh jadi apa namanya Allah belum bisa mengampuni dosanya, ya. Jadi pelajaran bahwasanya apapun yang kita rasakan tidak enak, ya, entah itu capek, letih, pusing, susah, ya, sakit, ya, sampai musibah bencana, ya, kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang dicintai, ya, itu bisa menjadi sarana penggugur dosa-dosa kalau kita menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran yang berikutnya adalah bahwasanya setiap musibah ataupun bencana itu bisa menjadi ladang amal, ya, ladang amal bagi kita untuk bisa membantu sesama muslim, ya. Barangkali ada yang bisa kita ulurkan, entah itu uang ataupun apa, ya, benda yang bisa kita berikan semampu kita, ya, tidak peduli sedikit atau banyak, ya, yang penting ikhlas, ya. Kalaupun tidak ada yang bisa kita berikan, minimal doa, ya, mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang meninggal, ya, semoga diampuni dosanya. Kemudian kalau yang terkena dampak bencana itu dia orangnya masih hidup, ya, semoga kita doakan semoga diberi kesabaran, kekuatan, ya, semoga diberikan gantinya yang lebih baik, ya. Mungkin rumahnya rubuh atau hartanya hilang,
Allah gantikan yang lebih baik gitu. Jadi kita mengambil pelajaran bahwasanya dengan adanya musibah kita menjadikan itu sebagai ladang amal untuk kita membantu sesama muslim ya, saudara kita yang membutuhkan. Minimal kalau memang nggak bisa membantu sama sekali ya kita doakan. Kemudian yang berikutnya adalah muhasabah ya, muhasabah introspeksi diri ya. Bahwasanya boleh jadi datangnya musibah bencana itu tidak semata-mata takdir dari Allah ya, tapi boleh jadi ada kesalahan dari manusia itu sendiri ya. Ya boleh jadi ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah sehingga Allah menurunkan bencana, menurunkan musibah ya. Dulu katanya ada cerita di mana itu ya, Wonosobo nggih. Oke. Legenda ya. Pernah dengar ceritanya Bayu Sumak? Oke. Itu kan itu juga pelajaran benar itu. Bahwasanya Allah tidak semata-mata menurunkan musibah ataupun bencana ya. Karena boleh jadi di situ memang manusianya yang berbuat kemaksiatan yang berlebihan lah ya, dosanya udah melampaui batas gitu ya. Demikian juga mungkin ya, apapun yang menimpa diri kita, musibah atau bencana ya, boleh jadi kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, kita melanggar apa yang Allah larang gitu ya. Mungkin ada yang diuji dengan hartanya hilang, dirampok, atau tokonya kebakaran, rumahnya kebakaran misalnya ya. Boleh jadi orangnya pelit ya, nggak pernah sedekah ya, misalnya gitu ya, sehingga Allah binasakan hartanya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis, setiap hari itu ada 2 malaikat yang turun ya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakan yanzilan ya. Jadi setiap hari ada 2 malaikat yang turun. Yaqulu ahaduma Allahumma a'ti munfiqan khafa. Ya Allah, berikanlah gantinya bagi orang yang berinfak ya. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang satunya berdoa, ya Allah binasakanlah harta orang yang tidak mau berinfak. Jadi setiap hari ada 2 malaikat itu. Kita tinggal pilih mau didoakan malaikat yang mana gitu ya. Loh, tapi kan setiap hari saya nggak bisa sedekah Pak, uang saya juga nggak cukup. Ya apa ya istilahnya, semampu kita. Kita nggak punya apa-apa. Jadi itu boleh jadi orang yang terkena musibah kehilangan harta benda ya, dirampok, apa dibegal, apa ya, boleh jadi ya dia orangnya pelit misalnya, nggak pernah sedekah ya. Kemudian ada orang yang diuji dengan penyakit misalnya, itu juga sama mungkin ya, tidak pernah tidak pernah sedekah, tidak pernah bantu orang lain, atau malas ibadah, sehingga Allah berikan ujian berupa penyakit misalnya. Jadi muhasabah, introspeksi diri, boleh jadi apa yang menimpa dari kita ya, itu akibat apa yang kita lakukan ya. Kita melanggar apa yang Allah larang misalnya, atau kita melakukan apa yang dibenci oleh Allah SWT. Itu beberapa pelajaran terkait musibah ya. Jadi jangan sampai musibah datang berlalu begitu saja, kita harus bisa mengambil hikmah pelajaran ya. Jadi salah satunya itu juga sebagai peringatan dari Allah ya.
Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Lupa kalau manusia itu bakalan mati ya. Sehingga Allah beri peringatan. Ini loh, mati nih orang kayak gini ya, dikasih gempa udah mati. Kalian selama ini nggak ingat sama mati, ini Allah berikan peringatan ya. Manusia lupa dengan akhiratnya. Ini diingatkan dengan bencana. Ingat bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat ya. Maka manusia diingatkan dengan bencana ya. Maka heran kalau ada orang yang sudah diberi peringatan masih saja melalaikan ya perintah Allah. Ada gempa, nggak ada gempa, tetap aja nggak mau sholat misalnya ya. Nah ini ada juga yang seperti itu. Maka kita harus mengambil pelajarannya ya. Boleh jadi itu peringatan dari Allah SWT supaya kita lebih dekat sama Allah, ingat tentang kematian, ingat tentang akhirat. Itu beberapa pelajaran terhadap yang kita dengar dari kitab terkait musibah ya. Semoga kita benar-benar bisa mengambil pelajarannya, dan kita juga berdoa kepada Allah SWT semoga Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan, terhindar dari bencana, terhindar dari musibah, baik musibah dunia maupun akhirat. Mungkin saya tambahkan doa sekaligus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yakin, hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa liqalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa qadna wa rabbana sima. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan min Allah wa rahmatan wa rahmatan wa Allahumma hawwin 'alaina fil wa taj'alna wa la tu'azzib. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri oleh tarbiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.